Senku menggosok bola dengan kulit sehingga menghasilkan listrik statis. Ketika ia menyentuh seorang pria, pria itu langsung tersengat listrik dan membuat orang-orang terheran-heran. Baru saja Senku dihadang di luar desa. Saat kedua belah pihak saling berhadapan, Senku tiba-tiba mengeluarkan sabun. Setelah menggosokkannya, ia membentuk lingkaran dengan jarinya lalu meniup gelembung-gelembung sabun ke udara. Penduduk desa yang belum pernah melihat hal seperti itu mengira Senku sedang menggunakan ilmu sihir. Mereka pun langsung berusaha memecahkan gelembung-gelembung tersebut. Di saat itulah pemuda paling berbakat di desa maju ke depan. Namanya Chrome, yang mengaku sebagai seorang penyihir. Menghadapi tantangan itu, duel antara dua orang jenius pun dimulai. Chrome lebih dulu menyalakan api, lalu terus-menerus melemparkan berbagai bubuk ke dalamnya. Seketika warna api berubah menjadi biru, lalu berubah lagi menjadi ungu. Melihat pemandangan itu, semua orang dibuat takjub. Namun Senku hanya tersenyum santai. Menurutnya itu hanyalah reaksi nyala api. Warna api bisa berubah hanya dengan menambahkan zat seperti garam, tembaga, dan belerang ke dalam kobaran api. Melihat triknya dibongkar begitu saja, Chrome kembali masuk ke gudangnya dan membawa keluar sebuah bola. Ia kemudian menggosoknya berulang kali dengan tangan. Setelah menghasilkan listrik statis, ia menyalurkannya kepada Ginro hingga membuatnya terkejut. Sayangnya, percobaan listrik statis seperti itu sama sekali bukan tantangan bagi Senku. Ia langsung mengeluarkan selembar kulit, membungkus bola tersebut, lalu menggosokkannya. Hasilnya jauh lebih kuat, membuat semua orang kembali terkejut dan mengakui kehebatan Senku. Sejak kecil, Chrome memang gemar mengumpulkan berbagai jenis batu dan mengubahnya menjadi benda-benda unik. Meskipun tidak memahami ilmu pengetahuan, semangatnya dalam bereksperimen justru membuat Senku sangat menghargainya. Namun Chrome masih belum mau mengakui kekalahannya. Ia pun menantang Senku untuk bertanding menggunakan kemampuan berhitung terbaiknya. Namun hasilnya sudah bisa ditebak. Chrome kembali kalah telak dan terpaksa menyerahkan gudang miliknya sebagai taruhan. Melihat berbagai macam bahan yang tersimpan di dalam gudang, mata Senku langsung berbinar. Untungnya, gudang itu berada di luar desa sehingga Kinro dan Ginro tidak bisa ikut campur. Mereka hanya bisa menyaksikan dari kejauhan saat Senku mulai melakukan berbagai percobaan. Untuk mengambil hati Kinro dan Ginro, Senku mencampurkan emas aluvial dengan merkuri hingga menghasilkan bahan pelapis emas. Setelah itu, ia mencelupkan tombak milik Kinro ke dalamnya. Tak lama kemudian, tombak itu berubah menjadi berkilau seperti terbuat dari emas murni. Meski Kinro berkata bahwa ia tidak terlalu menyukainya, raut wajahnya justru menunjukkan bahwa ia sangat senang. Selain mengumpulkan berbagai jenis batu, Chrome juga telah mengoleksi banyak tanaman obat. Semua tumbuhan yang menurutnya memiliki khasiat selalu ia simpan dengan rapi. Alasan ia melakukan semua itu karena untuk menyembuhkan pendeta desa, Ruri, yang juga merupakan kakak Kohaku. Ruri telah lama menderita batuk yang tak kunjung sembuh, tetapi tak seorang pun mengetahui penyakit yang sebenarnya ia derita. Karena itulah Kohaku setiap hari membawakan air dari mata air panas agar kondisi kakaknya sedikit lebih nyaman. Chrome kemudian bertanya kepada Senku apakah ilmu pengetahuan benar-benar bisa menyembuhkan orang. Sebagai jawaban, Senku menceritakan dunia modern beserta kemajuan ilmu pengetahuan yang pernah dicapai umat manusia. Walaupun sangat terkejut mendengarnya, Chrome memilih untuk mempercayai semua perkataan Senku. Chrome pun berkata dengan penuh semangat, "Senku, aku juga akan membantumu membangun kerajaan sains, dan kita pasti akan menyembuhkan penyakit Ruri." Senku tersenyum lalu menjawab, "Ya, kita akan menciptakan obat mujarab dengan kekuatan ilmu pengetahuan."